Halo semuanya, selamat datang lagi. Ini masih satu take dengan video sebelumnya, tapi pikir selagi ada waktu ya kan. Kadang aku sering menunda-nunda, jadi selagi mengerjakan satu, kalau ada lagi yang mau aku buat aja terus menerus, kayaknya gitu sih. Gini ya, aku mau cerita banyak hal yang dulunya nggak pernah terpikirkan sama sekali, tapi terjadi di hidupku. Satu hal aja untuk ini ya. Nanti kita bahas yang selanjutnya. Kayak kita buat ini part 1 part 2 gitu ya. Yang pertama tuh mengenai cita-cita. Cita-citaku dulu hanya itu sangat simple, teman. Yaitu aku pengennya kalau nggak jadi tentara, ya buka toko gitu, toko elektronik, ya semi-semi Cina lah gitu. Karena cuman ya, kenapa aku berpikiran kayak gitu? Yang pertama tentu jadi tentara itu sangat membanggakan, seperti yang kita tahu kan. Yang kedua, kenapa buka toko? Karena lingkunganku itu pedagang semua gitu, maksudnya orang-orang yang berbisnis semua gitu. Kayak orang tua aku aja punya bisnis kuliner kan. Jadi cuman itu gambaran pekerjaan yang ada di kepalaku gitu. Di luar itu ya kayak nggak ada terpikirkan. Jadi aku nggak ada terpikir yang namanya itu menjadi menjadi apapun selain itu gitu, sampai masa aku SMA. Jadi sebelumnya ya aku hanya terpikir dulu itu, nggak pernah tuh terpikir mau kayak jadi kayak ini. Aku lagi berproses jadi konten kreator, jadi ini aku pun lagi berproses menyelesaikan pendidikanku di jurusan hukum, dan aku pun saat ini mencoba melakukan hal baru seperti menjadi stand up komedian, dimana semua hal ini tadi nggak pernah terpikirkan tapi terjadi. Dan bagiku ya itu nggak masalah, karena kadang kita nggak tahu, kita kan namanya pikiran kita waktu kecil itu berbeda dengan kenyataan kita yang sebenarnya, bahwa kita di waktu kecil itu belum menyelami diri kita yang seutuhnya gitu. Kenapa pada akhirnya aku kuliah di jurusan hukum pun aku nggak pernah berpikir bahwa aku bakalan kuliah aja, aku nggak pernah terpikir. Jadi aku nggak punya persiapan untuk kuliah, nggak ada tuh aku bersiap-siap untuk kuliah gitu. Kayak aku tuh nggak pernah berpikir bakal kuliah jurusan ini itu, nggak ada. Dulu aku mah kayak ngambil jurusan hukum karena di kampusku di Universitas Asahan hanya dua jurusan yang akreditasinya B, yang pertama ekonomi, yang kedua hukum. Jadi karena aku pikir kayak ekonomi tuh kurang menarik ya, aku ambil hukum gitu. Dan ternyata setelah berjalannya waktu, kurasakan kayaknya aku cocok gitu. Ada kayak gini, hidup itu kan sebetulnya apapun yang lagi kita tempuh tuh itu beririsan dengan kita gitu, beririsan. Kita nggak bisa 100% kayak gini. Ini lingkaran hukum, ini hidupku gitu. Itu hanya beririsan sedikit gitu, sedikit gitu. Jadi nggak gini, dia nggak nyatu, beririsan sedikit aja. Jadi apa yang beririsan aku dengan dunia hukum, yaitu dunia hukum itu terutama kalau lawyer itu kita ya harus pandai ngomong gitu kan. Dan aku pribadi orang yang senang ngomong gitu, orang yang senang juga meneliti manusia, orang yang senang juga berdiskusi. Jadi kurasa ini dunia yang lumayan tepat, sekalipun kalau secara ilmu ya aku masih kurang kali ya, masih harus banyak belajar. Apalagi aku pernah berhenti kuliah, kayak yang aku bilang, aku pernah berhenti di mana ya aku udah nggak ada ngulang pelajaran tentang hukum lagi. Ini aku ngulang lagi, ini aku belajar lagi lebih banyak. Dan itu tadi, aku nggak pernah kepikiran loh jadi pengacara. Aku dulu nggak tahu apa itu pengacara, nggak tahu aku apa itu hakim, jaksa. Dan pada akhirnya kalaupun aku nanti tidak jadi pengacara pun tak apa gitu. Setidaknya dunia hukum ini lumayan menarik buatku dan beririsan gitu. Banyak juga, makanya sekarang juga aku kayak ini menjadi konten kreator, ngomong gini karena memang basicnya tuh aku seneng ngomong gitu, seneng ngobrol gitu. Memang ada masa-masa aku malas ngomong, itu aku diam aja gitu, tapi lebih seringnya aku seneng ngomong, seneng perhatikan orang, seneng ngulik gitu. Kayak apa sih, gimana sih gitu, percakapan yang enak dibangun tuh gimana, itu aku seneng gitu. Memulainya tuh itu gimana gitu, aku senang gitu.
Jadi stand up comedian adalah wadah untuk aku melatih kemampuan public speaking tuh. Lucu itu nanti lah aku pikir. Kalau dapat lucu bagus. Syukurnya bisa ya kan. Ya bisa gitu. Kalau kamu yang nonton di Instagram, di YouTube ku posting. Ya ku posting juga. Ya dapatlah ketawa-ketawanya. Walaupun sebetulnya kalau kamu nonton karena audio dan sebagainya jadi mengurangi tingkat kelucuan ya, tapi nggak apa-apa gitu. Jadi dari mulai kuliah jadi stand up comedian, content creator, dan semua hal yang sampai sekarang terjadi itu nggak pernah kupikirkan gitu. Tak terpikirkan sama sekali gitu. Yang kupikirkan ya hanya itu dua tadi. Kalau aku nggak jadi tentara, aku itu buka toko. Dan setelah aku makin besar, aku pun merubah ke arah yang sekarang. Itu pun butuh keberanian, aku bilang. Karena nggak semua orang berani kan untuk kayak dulunya dia punya cita-cita ini dan akhirnya mengubahnya. Nggak semua orang berani. Ada yang memang dipaksa oleh keadaan, ada. Termasuk aku juga ada beberapa hal yang dipaksa oleh keadaan. Seperti dulunya aku ngetes tentara, ternyata tinggiku kurang gitu. Ya dan no problem gitu. Dan kupikir ya nggak masalah juga. Dan sekarang aku kayaknya malas sih di dunia yang militan gitu, maksudnya ya kayak yang feodal atau patriarki ya, kayaknya feodal ya, yang feodalismenya itu tinggi gitu, dimana ya kita tuh harus patuh pada atasan. Kayaknya aku malas sekali kayak gitu ya kan. Makanya kedepannya kayak nggak ada kepikiran lagi ke tentara atau polisi ya. Kalaupun jadi pejabat negara ya kayak PNS mungkin ya kan. Mungkin dari aku lulus sarjana hukum ini aku pengen nyoba jadi hakim, jaksa, atau apapun itu kan, atau nanti jadi notaris ya kan. Notaris nggak terikat sih, tapi setidaknya kita jadi pejabat akte tanah dan diakui oleh negara. Jadi stand up comedian apalagi itu dulu nggak ada terpikir. Aku aja di SMA dibilang garing anjing. Iya serius, garing aku dulu. Aku tuh orang yang kaku kali. Aku dulu mendengar orang maki itu aku marah gitu, kayak nyebut anjing, kontol, babi dan sebagainya itu aku marah gitu. Tapi aku yang sekarang bukan berarti, justru aku nganggap aku yang dulu tuh naif gitu, bahwa sebenarnya tuh aku tuh orang yang bebas gitu, orang yang nggak suka terlalu dikekang, yang pemberontak gitu. Tapi aku mencoba menutup itu semua mungkin supaya dapat image yang bagus. Tapi sekarang aku udah nggak peduli, karena aku sadari hidupku hanya sekali dan aku mau melakukan apapun yang ku suka, yang ku bisa. Apapun yang terjadi ya terjadi aja gitu. Yang penting aku udah melakukan semuanya, sampai pada akhir hidupku mungkin aku akan bilang aku udah gak menyesal gitu. Karena semua udah aku lakukan, mau itu tercapai atau enggak itu nanti, yang penting ku lakukan. Oke, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya.